Selamat malam jemaat yang terkasih. Bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan, membawa doa-doa kita, membawa pujian kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang untuk berdiri sejenak. Kita mau menenangkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau sedikit berefleksi apa yang kita alami sepanjang hari ini. Mari kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di saat-saat yang tidak mudah ini. Masihkah kita mampu mengucap syukur, mengatakan bahwa Tuhan, Engkau sangat baik. Mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap karya-Mu yang kami boleh nikmati hari demi hari. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Meskipun mungkin kami melihatnya dengan cara yang berbeda. Namun kami tahu Tuhan, Engkau terus memberkati kami. Engkau terus menuntun kami dan mengokohkan kaki kami. Melewati batu-batu yang terjal. Melewati tantangan-tantangan hidup kami. Terima kasih kalau malam ini kami boleh datang kepada Tuhan. Sejenak kami mau meneduhkan diri kami. Kami mau berdiam di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh menjadi satu-satunya pusat dalam hidup kami. Yang boleh kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan. Dan Engkau yang kembali boleh mengisi hidup kami. Memberikan kami kekuatan yang baru. Tuntunlah setiap kami untuk berdoa malam hari ini. Tuntunlah setiap kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kita memuji kebaikan-Nya, mengagungkan nama-Nya. Kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Apakah yang menjadi saat-saat yang indah di saat kita menghadapi masa-masa pandemi ini? Saya bisa berbagi beberapa hal. Saya menikmati keindahan, saya bisa bekerja sambil saya bisa mengurus keluarga saya di rumah. Saya bisa mendampingi mereka secara full time. Saya bisa banyak menghabiskan waktu untuk memasak, di mana waktu-waktu sebelumnya sulit saya mendapatkan waktu seperti itu. Bapak Ibu mungkin memiliki waktu-waktu indah lainnya yang muncul justru di saat yang tidak indah ini. Namun biarlah satu hal yang tetap menjadi saat terindah dalam hidup kita adalah ketika kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Apakah di masa-masa yang menyesakkan hati ini, yang membuat kita jenuh, masihkah kita bergairah di dalam berdoa? Ataukah mungkin doa kita menjadi kering? Kita menganggap Tuhan itu tidak peduli dengan hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita menyanyikan pujian ini sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa yang kumohon didengarnya. Indahnya saat berdoa yang kumohon didengarnya. Betapa sungguh imanku berharap kepadanya. Ya memanggilku datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosaku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Mari yang pertama kita akan menyatukan hati kita, membawa doa syafaat kita bagi pemerintah bangsa kita. Mari kita membuka suara, kita berdoa untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia di dalam persiapan menghadapi era new normal akibat pandemi COVID ini. Kita berdoa kiranya pemerintah sungguh-sungguh diberikan hikmat, bijaksana, ketelitian,
untuk mengambil langkah-langkah yang tepat di era new normal. Kita juga berdoa agar masyarakat Indonesia boleh sungguh-sungguh menjadi masyarakat yang disiplin dan taat, boleh mengikuti setiap aturan yang diberikan. Kita rindu supaya memasuki new normal tidak menambah kasus baru atau gelombang yang baru bagi COVID-19, tetapi kita sungguh-sungguh boleh mengikuti dengan baik dan ada perubahan setahap demi setahap. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami datang, pertama-tama kami ingin berdoa bagi pemerintah kami, bagi bangsa kami. Kami memohon Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat, Tuhan karuniakanlah hikmat bijaksana-Mu bagi setiap pemimpin bangsa kami. Di masa-masa yang sulit, yang tidak mudah, mengambil langkah-langkah yang tepat. Menjelang era new normal, kami mohon Tuhan yang menolong, supaya pemerintah kami sungguh-sungguh boleh bertindak hati-hati, boleh bertindak dengan teliti, dengan tepat untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tuhan yang menolong setiap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, baik oleh pemerintah pusat, bahkan juga di lokal daerah masing-masing Tuhan, sesuai dengan konteks masing-masing. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia, kiranya juga memiliki hati, memiliki sikap yang tepat untuk bereaksi, berespon di era new normal, supaya masa ini justru tidak menjadi masa yang membawa dampak yang fatal, tapi masa ini merupakan masa bangsa kami berlatih Tuhan, setahap demi setahap untuk beradaptasi dengan new normal ini. Kami berdoa, kami memohon sekiranya Tuhan, pandemi ini setahap demi setahap boleh berangsur-angsur pulih. Kami memohon kiranya rakyat Indonesia juga boleh mendukung penuh dengan sikap yang tepat. Tuhan sungguh berbelas kasihanlah bagi bangsa ini. Berbelas kasihanlah bagi dunia ini yang menantikan kelepasan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk gereja kita. Kita bersyukur untuk minggu demi minggu Tuhan boleh menolong dalam pelaksanaan ibadah online. Dan gereja kita masih akan melaksanakan ibadah online sampai waktu yang ditentukan. Kita berdoa setiap proses yang terus dilalui, yang tidak mudah sebenarnya, kiranya Tuhan menolong. Baik setiap hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri dalam pelayanan, setiap tenaga editing, operator juga yang mendukung untuk tersedianya ibadah online, supaya semuanya boleh ditolong oleh Tuhan. Kita doakan juga untuk majelis gereja kita yang baru saja terpilih. Kita berdoa mendukung supaya Bapak Ibu majelis yang terpilih ini boleh diberikan hikmat dan juga kemampuan serta kesehatian di dalam menjalankan program-program yang baru ke depan. Mari kita membuka suara, kita mendukung doa untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus. Kami bersyukur untuk setiap minggu gereja ini boleh melakukan ibadah online, boleh menyediakan ibadah untuk jemaat Tuhan, boleh beribadah secara online. Kami berdoa Tuhan, untuk kedepannya ibadah online ini masih terus berlangsung sampai waktu yang belum kami tahu. Tuhan kiranya terus menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat, yang melayani Tuhan lewat ibadah online, setiap karyawan, staf yang juga mendukung dalam editing, dalam proses rekaman. Tuhan yang menolong memberkati. Kami berdoa kiranya setiap ibadah online yang boleh dilakukan itu juga boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang menolong, beri kesehatan, kekuatan bagi setiap penata layan yang terlibat, yang juga setia mendukung dalam pelayanan ibadah online. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa jemaat Tuhan di rumah masing-masing juga boleh mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Bapa dalam surga, saat ini kami juga bersyukur untuk majelis yang baru terpilih di periode ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap Bapak Ibu yang terpilih. Mereka juga boleh diberi hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan yang memberi kesehatian, Tuhan yang memampukan.
di dalam menjalani tugas pelayanan mereka sebagai majelis di tahun-tahun ke depan. Tuhan yang menolong memberikan visi-Mu, menolong memberikan hati-Mu Tuhan. Kami mendukung untuk rekan-rekan majelis yang baru terpilih, mendukung keluarga-keluarga mereka supaya mereka boleh bersatu hati, dipakai Tuhan menjadi alat di gereja kami ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita juga akan mendukung doa untuk beberapa jemaat yang sakit. Kita mau berdoa untuk Bapak Suprayitno, untuk pemulihan telinganya kita doakan bersama. Kita juga berdoa untuk Ibu Foni yang hari ini boleh dioperasi, kita doakan pemulihan, kita doakan bahkan mungkin proses medis selanjutnya supaya Tuhan menolong. Kita juga mengingat saudara Cynthia yang masih perawatan atau berobat jalan, kita berdoa untuk pemulihannya. Kita juga berdoa untuk mungkin ada rekan-rekan jemaat yang juga sakit, yang memerlukan dukungan doa kita secara pribadi. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat lanjut usia yang dalam kelemahan tubuh supaya Tuhan menguatkan, dan juga jemaat-jemaat yang memiliki pergumulan. Apakah itu karena dampak COVID atau mungkin pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami juga membawa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Ada beberapa di antara mereka yang bergumul dengan kesehatan. Untuk Bapak Suprayitno, Tuhan tolong pemulihan Bapak Suprayitno. Kami berdoa untuk Ibu Foni, pemulihannya setelah operasi. Tuhan juga menolong hamba-Mu ini. Kami juga mengingat untuk saudari Cynthia yang masih juga berobat jalan. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses pengobatan dan juga anak-Mu ini boleh dipulihkan. Kami juga mengingat mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang terbaring lemah di rumah masing-masing yang kami tidak tahu, namun kami memohon Tuhan kiranya menjamah, Tuhan kiranya menguatkan. Mungkin secara fisik mereka lemah, tapi biarlah iman mereka boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat lanjut usia yang juga memiliki banyak kelemahan secara fisik. Di rumah mereka masing-masing Tuhan juga menghibur, Tuhan menemani, Tuhan mendampingi. Mungkin mereka juga tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, namun biarlah janji firman Tuhan boleh mereka ingat dan itu boleh menguatkan mereka. Kami juga mengingat untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah dengan anak, atau masalah yang lainnya. Kami tidak tahu satu persatu. Namun biarlah Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang sumber segalanya itu. Engkau Allah yang mendatangi mereka satu persatu, yang menguatkan, yang juga menolong supaya jemaat Tuhan yang mulai undur mungkin di dalam imannya, yang dalam tekanan yang berat ini, boleh kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, karena kami tahu dari Engkaulah sumber pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau menyanyikan kembali pujian ini, indahnya saat berdoa. Bait yang pertama saja. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku
Saat ini kita juga akan membawa doa-doa kita untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Mari kita berdoa untuk, kita mau bersyukur untuk anak-anak kelas 9 yang boleh lulus, anak-anak kelas 6 juga yang sedang menanti. Kita bersyukur juga untuk penilaian akhir tahun yang boleh berlangsung secara online. Kita bersyukur untuk anak-anak kita meskipun di rumah mereka masing-masing, mereka boleh mengikuti semua proses ini. Dan kita berdoa untuk guru-guru yang mengolah nilai, yang mempersiapkan rapot online. Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat, dan mereka juga boleh memberi yang terbaik lewat apa yang mereka kerjakan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami juga mau membawa Sekolah Kristen Kalam Kudus ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur untuk anak-anak kelas 9, bersyukur untuk anak-anak kelas 6 yang juga boleh selesai satu jenjang dalam pendidikan mereka. Kami berdoa untuk tahap selanjutnya, kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak kami. Mungkin juga anak-anak jemaat kami juga yang tidak di Sekolah Kristen Kalam Kudus, Tuhan juga menuntun mereka untuk di jenjang selanjutnya. Kami juga bersyukur untuk penilaian akhir tahun secara online yang boleh berlangsung. Doa kami sekiranya anak-anak-Mu boleh memberikan yang terbaik, Tuhan yang telah menolong dan memampukan mereka. Kami memohon Tuhan memberkati para guru yang mengelola nilai-nilai ini, mempersiapkan rapot secara online. Tuhan beri hikmat, kemampuan pada waktunya setiap hasil belajar ini boleh dibagikan ke tangan orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kita juga berdoa untuk penerimaan siswa baru KBTK SD SMP di tengah-tengah masa pandemik ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan hati kepada calon orang tua atau orang tua yang sudah mendaftarkan diri, mendaftarkan anak-anaknya untuk tetap boleh menjadi siswa di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kita berdoa juga para guru dalam mempersiapkan bahan ajar untuk semester baru, program-program di semester baru, di masa new normal, kiranya Tuhan juga menolong. Kita juga dukung doa supaya guru-guru ini boleh tetap memiliki kerohanian yang baik di masa-masa school from home, di masa-masa tugas dan tanggung jawab yang begitu banyak, namun mereka boleh tetap memiliki spiritualitas yang bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk penerimaan siswa baru. Tuhan menolong dari unit KBTK sampai SMP. Bersyukur untuk setiap orang tua yang boleh mendaftarkan anaknya. Kami berdoa kiranya Tuhan beri mereka kesetiaan, Tuhan juga menolong, beri mereka keteguhan hati, mereka tetap mantap memberikan anak-anak mereka untuk dididik di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan menolong untuk desain pembelajaran yang dipersiapkan di era new normal. Tuhan beri hikmat kepada setiap guru, Tuhan mampukan Tuhan untuk boleh mendesain model-model pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan anak didik. Kami juga berdoa untuk spiritualitas dari guru-guru, segenap karyawan, segenap yang terlibat di sekolah. Tuhan juga menolong supaya tetap ada pertumbuhan rohani yang baik meskipun dengan tugas yang begitu banyak dan di masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita juga mendoakan untuk Yayasan Kristen Kalam Kudus Unit Yogyakarta, setiap anggota BP supaya Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan kemampuan memikirkan apa yang harus dilakukan, hal yang terbaik demi keberlangsungan sekolah ini, khususnya di masa-masa yang pandemik ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mengingat dan menyerahkan untuk badan pengurus YKKI Unit Yogyakarta, Tuhan yang menolong, Tuhan beri mereka hikmat, kemampuan memikirkan apa yang terbaik bagi sekolah ini di masa-masa pandemik ini, supaya sekolah ini tetap berjalan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, ini doa kami bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus, kiranya Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan-Mu bagi dan melalui sekolah ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mengajak setiap kita juga boleh datang kepada Tuhan secara pribadi. Mari kita mengambil waktu untuk menikmati waktu dengan Tuhan. Kita mau menyatakan apa yang mau menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi harapan-harapan kita, apa yang menyesakkan, beban yang menyesakkan kita. Kita mohon
Allah Roh Kudus yang boleh menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu sejenak boleh menenangkan hati, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami yang telah datang di hadapan Tuhan. Kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan doa syafaat malam ini. Kami juga boleh membawa sisi-sisi lemah dalam diri kami, yang kami butuh jamahan Tuhan. Kami butuh campur tangan Tuhan. Kami tidak sanggup menjalani tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh tetap memandang kepada Tuhan, sekelam apapun langit di depan kami. Namun kami boleh tetap berjalan dengan iman, karena kami tahu Engkau memegang tangan kami. Ini doa kami Tuhan. Dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah setiap kita boleh merasakan dekapan sayap kasih Tuhan. Dekapan firman-Nya yang boleh melindungi kita, yang akan kita renungkan bersama. Mari kita naikkan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Kita nyanyikan pujian ini dalam bahasa Inggris. Hide me now under your wings. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of all the flood. I will be still, know you. Di saat badai bergelora, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab
kami mau mendapatkan kekuatan lewat firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini. Tuhan memberkati setiap persiapannya. Tuhan memakai dia menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu supaya boleh menerima setiap benih firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan biarlah benih firman-Mu boleh sungguh-sungguh menjadi aliran air yang hidup, yang boleh mengairi setiap kekeringan hati kami, yang boleh memberi kehidupan baru jikalau ada kematian rohani di sana. Inilah setiap kami yang rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, malam hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Mazmur nomor 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Bapak Ibu boleh mengikuti dari rumah masing-masing. Saya akan menuntun membacakannya bagi kita sekalian. LAI memberi judul Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di malam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin bertanya. Jika di skala atau di angka 1 sampai 10, Anda atau Bapak Ibu atau Saudara berada di skala berapa untuk rasa aman? Berada di skala berapa untuk saat-saat ini? Jikalau saya bertanya dari 1 sampai 10, Bapak Ibu memiliki rasa aman, skornya berapa? Apakah 10? Apakah 8? 7, 6, 5? Bisa jawab sendiri ya, atau mungkin dengan anggota keluarga yang ada di sebelah. Saya mau bagikan sedikit tanda-tanda orang yang tidak aman. Ya. Yang tidak aman biasanya tanda-tandanya cemas, ya, pencemas, sensitif, gampang marah, hal sedikit
bisa bereaksi dengan ya antara masalah dengan respon berbeda ya, berbandingnya jauh sekali. Jadi sensitif, gampang marah, gampang bereaksi yang berlebihan, sulit tidur mungkin, overthinking ya, berpikir terlalu berlebihan. Apakah ada yang mengalami? Ya. Saya jujur sering mengalami yang saya mungkin cemas, saya orangnya lebih easy going ya, lebih easy going, lebih optimis. Jadi nggak terlalu cemas. Tapi saya merasa akhir-akhir ini makin kesini saya lebih gampang marah, lebih sensitif. Jadi hal yang kecil saya bereaksinya, marahnya besar gitu ya. Sampai Pak Gerald bilang, saya ngeri loh lihat kamu marah gitu ya. Saya juga kalau mikir, saya dulu nggak gini kok sekarang jadi begini ya. Nah, saya berefleksi ya, saya melihat diri saya merenungkan kenapa sih kok saya begitu ya. Terus saya menemukan bahwa iya, saya ternyata stuck nih, lagi merasa penuh di kepala, penuh di tangan yang harus dikerjakan, harus koordinasi macam-macam, harus kerjakan tugas sekolah, harus masak, harus bersih-bersih, harus nemenin anak. Saya merasa penuh. Terus saya mikir juga nih, gimana nih ya, ini ke depannya harus ngapain nih, masih gantung. Kalau maksudnya dengan kondisi saya di sekolah nih gimana ya, harus gimana nih, yang pastinya ini apa. Jadi itu bikin penuh, padat. Terus ditambah lagi yang dilihat itu aja ya, kata teman saya cuman kamar sama dapur gitu ya. Kamar dapur gitu ya. Memang jadinya sering masak gitu ya, karena memang yang dilihat cuman itu gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat dari bagian firman Tuhan ini, saya memberi tema renungan kita malam hari ini, aman dalam lindungannya. Kita mau belajar dari Mazmur 91. Penafsiran secara historis atau sejarah terhadap teks ini menunjukkan bahwa Mazmur 91 ini telah menjadi penghiburan dan pengharapan bagi bangsa Yahudi maupun bagi umat Kristen di sepanjang zaman. Sebagian orang bahkan menjadikan teks firman ini sebagai mantra atau bacaan yang wajib tiap malam, terutama ketika bencana datang menghadang. Wow, semoga Bapak Ibu yang ikut kebaktian doa setelah ini tidak menjadikan Mazmur 91 sebagai mantra ya. Beberapa misionaris yang menghadapi tantangan besar di ladang pelayanan juga menjadikan teks ini sebagai ayat favorit. Bapak Ibu Saudara menjadikan Mazmur 91 sebagai penghiburan di tengah bahaya yang datang, atau mungkin di konteks kita sekarang ini memang wajar, it's okay, tidak apa-apa. Asalkan ada catatannya, dengan pemahaman yang benar. Bukan sebatas seperti tadi pengulangan atau mantra, atau hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan diri kita semata. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita boleh belajar bahwa sebenarnya fungsi awal dari Mazmur ini nomor 91 ada dalam konteks ibadah. Ya. Jika kita memperhatikan dengan cermat, Mazmur ini menggunakan kata ganti orang yang berlainan. Contoh, di ayat 1 dan 2 pemazmur berbicara tentang orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sedangkan ayat 3-13 pemazmur menggunakan sapaan engkau. Ayat 14-16 menampilkan Allah sebagai pembicara. Kalau kita perhatikan dengan teliti ya. Nah perbedaan kata ganti ini diyakini oleh banyak penafsir sebagai bentuk
ke arah penggunaan mazmur ini dalam konteks ibadah atau liturgi. Ada kemungkinan mazmur ini dinyanyikan secara bersahut-sahutan, ya, responsoria, berbalas-balasan selama ibadah. Jika benar demikian, maka semua janji dalam mazmur ini hanya berlaku secara umum bagi umat Allah. Keadaan spesifik masing-masing orang mungkin berbeda. Allah mungkin memiliki rencana tertentu bagi setiap individu. Walaupun demikian, mazmur ini secara umum bisa dijadikan penghiburan di tengah ketakutan. Bapak Ibu Saudara, di zaman Perjanjian Lama ada berbagai bentuk bahaya yang mengancam orang. Mungkin kita bisa berandai-andai, ya, menggunakan imajinasi kita sejenak kalau kita hidup di zaman Perjanjian Lama. Bagaimana konteks alamnya, bagaimana kehidupan mereka, struktur rumahnya, mereka belum punya rumah, ya, masih pindah-pindah. Bagaimana kehidupan sosial mereka. Kita bisa membayangkan, memikirkan bahaya-bahaya apa saja yang bisa mengancam orang-orang di zaman Perjanjian Lama. Serangan-serangan bangsa yang kuat, ya, itu merupakan satu ketakutan yang wajar dialami oleh bangsa-bangsa yang lemah. Kalau kita melihat catatan sejarah, bangsa Israel banyak menangnya, betul. Tapi apakah mereka tidak punya rasa takut? Mereka punya rasa takut. Raja Daud yang besar, yang disertai Tuhan luar biasa. Dia bisa memenangkan banyak pertempuran. Tapi apakah dia juga tidak memiliki rasa takut? Dia juga memiliki rasa takut. Itu hal yang wajar. Karena memang kondisi yang dilihat sangat mengerikan. Ada juga bentuk bahaya yang lain, seperti wabah penyakit sampar atau wabah yang setiap saat dapat merenggut siapa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini, Mazmur 91, pemazmur memulai dengan sebuah penjelasan, sebuah pengakuan yang juga sebenarnya merupakan syarat mutlak, syarat utama bagi setiap orang percaya untuk mengalami perlindungan rasa aman di dalam Tuhan. Kita mau kembali melihat ayat 1 dan ayat yang kedua. Di situ dikatakan apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kata duduk seharusnya di sana diterjemahkan berdiam. Jadi bukan sekedar duduk, ya, karena duduk bisa duduk dan kita melakukan yang lain, bisa aja. Tetapi memang tinggal di sana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tinggal tentu berbeda dengan hanya sekedar duduk. Kalau duduk kita hanya sementara. Kalau duduk kita tidak ambil bagian dalam hal-hal yang ada di satu tempat itu. Mungkin hanya sekedar saja. Tetapi ketika kita tinggal berarti kita menjadi orang dalam, ya, orang yang ada di situ, orang yang terikat di sana. Terjemahan bermalam menyiratkan istirahat atau ketenangan setelah bepergian jauh. Dengan kata lain, di sini mau dikatakan bahwa orang yang berdiam dan bermalam di dalam Tuhan adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, bergaul dekat dengan Tuhan. Mereka tahu karakter dari Allah, dari Tuhan itu sendiri. Mereka tahu kemahakuasaan Allah. Sehingga mereka dengan mantap berkata, ya benar, Allah adalah satu-satunya tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Ini yang digambarkan di dalam ayat 1, ayat 2, ya, yang diulang kembali gambaran ini, metafora ini
di ayat 9. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan syarat mutlak. Ya. Ada satu pengakuan yang muncul dari hidup yang sungguh-sungguh mau berdiam, melekat dekat dengan Tuhan. Dan tahu seperti apa Tuhan itu. Sehingga tidak ragu menyatakan bahwa Dialah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Pemazmur menghubungkan rasa aman dari segala kekhawatiran hanya ditemukan dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Allah. Jadi pemazmur tidak menghubungkan perlindungan, rasa aman yang dia maksudkan hanya dengan tempat saja, hanya dengan satu keadaan saja, melainkan dengan pribadi Allah sendiri dan satu-satunya. Kalau kita punya rumah atau kita tinggal di dalam rumah, itu satu kebutuhan primer bahkan. Kita dilindungi, rumah adalah tempat untuk kita berlindung. Kita berada di satu keadaan, di satu kondisi yang baik, itu juga bagus. Itu membuat kita aman. Tetapi ternyata itu bukan satu-satunya. Itu hanya sarana pendukung. Meskipun itu kebutuhan primer. Karena ketika kita hanya menghubungkan perlindungan dan rasa aman dengan sesuatu yang sifatnya fisik, berarti rasa aman, perlindungan dari Tuhan hanya milik orang-orang yang diberkati secara fisik. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan mereka yang tinggal di kem-kem pengungsian? Pernahkah atau kita melihat kembali di konteks bangsa Israel, mereka juga nomaden. Mereka masih hidup berpindah-pindah, bongkar pasang tenda. Mereka berarti tidak layak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan Tuhan. Tidak demikian. Jelas di sini pemazmur menghubungkan bahwa perlindungan dan rasa aman bukan hanya terbatas pada tempat atau keadaan, tetapi bergantung bagaimana relasi kita dengan pribadi Allah sendiri yang satu-satunya itu. Selanjutnya, pemazmur juga coba menggambarkan ayat 3 dan sampai ayat 6. Bagaimana betapa rapuhnya manusia yang setiap hari harus berhadapan dengan begitu banyak bahaya. Baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemik ini kita tentunya sadar. Kita diincar oleh bahaya virus corona. Kemana-mana kita harus berhati-hati. Kita menjalankan protokol kesehatan yang sudah kita pelajari. Tetapi apakah bahaya hanya sebatas itu? Dengan keadaan rapuhnya kondisi kita sebagai manusia. Di sini kita akan melihat pemazmur coba menggambarkan ternyata ada begitu banyak bahaya yang mengintai kita sebagai manusia yang begitu rapuh ini. Bapak Ibu Saudara, banyak penulis yang mengatakan bahwa Mazmur 91 ini ditulis oleh Musa. Ini berdasarkan tradisi ya. Ada juga yang tidak percaya, ada juga yang menganggap tetap Daud. Tapi berdasarkan tradisi Yahudi, kalau Mazmur itu tidak ada nama penulis, maka dia diikutkan dengan penulis Mazmur sebelumnya. Dan penulis Mazmur sebelumnya nomor 90 adalah Musa. Di situ dikatakan doa Musa. Nah, saya sendiri membaca kata-kata dari Mazmur ini, saya cenderung setuju dengan kalau penulis Mazmur 91 adalah Musa kalau dilihat dari gaya bahasanya. Nah, kalau kita membandingkan di Mazmur 90, ya saya percaya Bapak Ibu kalau melihat tahu ya ayat-ayat di sana.
kita melihat di sana Musa menulis suatu doa, ya, doa yang muncul dari akibat penghukuman Tuhan terhadap generasi di padang gurun. Dalam pasal 90 ayat 5 dan ayat 6, di situ Musa berkata, "Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu." Musa menyaksikan betapa rapuhnya, betapa sementaranya hidup dari manusia ini. Dan di dalam kerapuhan-kerapuhan itu kita boleh melihat ya, di sini Mazmur 91 ada contoh-contoh yang coba digambarkan. Harus tetap diingat bahwa Mazmur kitab puisi. Jadi semua yang ditulis itu gambaran, metafora, tidak boleh diartikan, diterjemahkan sesuai ya, letterlek, sesuai dengan apa yang tertulis. Misalnya di sini ada tertulis bahaya apa saja sih? Coba kita lihat ya. Ada kata-kata yang ada kalimat jerat penangkap burung. Jadi bukan berarti benaran ya jerat penangkap burung. Tidak. Ini sebenarnya ingin menggambarkan satu kondisi bahaya yang tidak dapat kita duga. Dan bisa terjadi bahkan siang hari saat kita sedang terjaga. Bapak Ibu, kalau orang pasang jerat burung biasanya siang hari ya kalau konteksnya petani. Terus kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kalau Bapak Ibu masuk dalam jerat, sadar nggak? Jangan kita deh ya, kita mungkin nggak pernah ya. Misalnya Bapak Ibu pasang lem tikus gitu ya. Terus atau pasang perangkap ya, dulu saya kecil-kecil suka sekali lihat perangkap tikus terus dikasih kepala ikan asin. Karena di rumah saya dulu banyak tikus, perangkap yang kotak itu terus nanti dipancing ya kan. Nanti ketika dia masuk, dia makan kepala ikan, langsung ketutup pintunya. Sewaktu-waktu manusia yang lemah dan fana ini bisa terjerat, bisa masuk di dalam bahaya atau pencobaan. Selanjutnya penyakit sampar. Penyakit sampar ya. Ini sampar sebenarnya artinya wabah atau pengrusakan yang besar, yang hebat. Jadi penyakitnya bisa apa aja. Nggak mesti penyakit pes, misalnya kalau cari penyakit sampar di Google keluarnya penyakit pes. Sebenarnya bukan itu aja. Tetapi bagaimana ingin menggambarkan satu wabah apapun itu ya yang cepat menyebar dan mengakibatkan kematian. Dan juga kematiannya boleh bisa kepada manusia, bisa kepada binatang ya, seperti itulah waktu di Mesir. Jadi ya mungkin seperti saat ini juga ya, COVID-19 yang tidak bisa dihindari cepat sekali menyebar dan mengakibatkan banyak kematian. Kelemahan kita sebagai manusia, kerentanan kita gampang kita mengalami hal-hal seperti ini. Apalagi kedahsyatan malam. Malam yang gelap menggambarkan situasi yang mencekam ya. Bahaya-bahaya yang mengintai saat kita terlelap, kita nggak tahu. Kita tidur, puji Tuhan bangun, tidur mimpi indah, kita nggak tahu. Tuhan sudah meluputkan kita, mungkin ada hal-hal yang benar-benar kita tidak tahu. Kita boleh melewati semuanya itu. Kedahsyatan malam bisa juga menggambarkan kepada kekuatan gaib, kekuatan magis yang juga ada di sekitar kita. Yang kadang kita tidak bisa melihat, tapi juga bisa mengganggu kita. Bapak Ibu Saudara, intinya pemazmur di sini ingin mengatakan apa? Ingin mengatakan bahwa anytime, kapan saja, anywhere, dimanapun, di mana saja, sebenarnya ada banyak bahaya yang mengintai kehidupan kita. Sadar ataupun tidak sadar. Karena apa? Karena kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu ingat ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Pasti sudah diajarkannya dari sekolah minggu. Hukuman yang Tuhan berikan apa?
diusir, ya. Manusia laki-laki akan bekerja keras, perempuan akan melahirkan, dan apalagi hukuman yang paling utama apa? Kematian. Kamu akan mati, kematian. Bagaimana Bapak Ibu melihat kematian? Kematian kekal, ya, waktu penghukuman Allah di akhir zaman nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Kematian kekal yang tidak ada habis-habisnya bagi orang yang tidak percaya kepadanya. Kematian apa lagi? Kematian fisik. Setiap kita sedang mengantri kematian fisik karena tubuh kita lemah. Tapi apakah hanya sampai di situ? Ternyata hukuman Tuhan, kematian itu sudah berlangsung sejak manusia hidup. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan melemahnya tubuh jasmani kita ini. Jadi saat kita hidup pun sebenarnya kematian itu sedang terjadi. Karena tubuh kita ini rapuh, tubuh kita ini begitu lemah dan gampang terserang oleh bahaya. Kita sedang menikmati sebenarnya kematian itu. Bisa dikatakan kita sedang berjalan kepada kematian fisik dengan kematian yang sedang kita alami. Oleh karena itu, hidup kita sebenarnya penuh dengan bahaya. Pemazmur menyadari akan hal ini. Cuman mungkin kadang kita hanya menyadari ketika yang bisa terlihat. Oh ya, sakit yang parah itu bahaya. Dihindarkan dari kecelakaan. Tapi ada banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa sewaktu-waktu atau yang kita tidak sadari sebenarnya membahayakan hidup kita. Yang indah di sini adalah Tuhan berjanji, Ia tidak akan membiarkan umatnya terjerat dalam kesulitan tanpa jalan keluar. Dia tidak akan membiarkan umatnya binasa di dalam penyakit. Sekalipun tubuh kita dapat dikalahkan oleh penyakit, karena seperti yang saya katakan tadi, tubuh kita lemah dan fana dan rapuh, tetapi jiwa kita aman di dalam lindungannya. Ia melindungi umatnya dari kuasa si jahat dan membebaskan mereka dari ketakutan terhadap bahaya. Mari kita baca ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan malam hari ini dari Mazmur 91 boleh membuat kita untuk selalu datang kepada Tuhan kapanpun dan membangun relasi kita dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita rasa aman yang sejati. Apapun yang kita pikirkan saat ini, apapun yang kita rancang, apapun yang kita takutkan, kita bawa di hadapan Tuhan. Kita ingat janji firman Tuhan, Tuhan akan terus beserta dengan kita. Apapun yang menjadi tantangan dan kesulitan yang ada di depan, Tuhan sanggup melepaskan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh kembali diingatkan. Kami manusia yang lemah karena dosa, rentan. Kapanpun Tuhan, bahaya bisa datang menyerang kami. Oleh karena itu kami diajar untuk terus datang mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya saat-saat ketika kami mengalami masa-masa yang mungkin terlihat di depan mata kami sulit. Tetapi di setiap waktu dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa ada banyak bahaya yang mengintai hidup kami. Dan kami boleh melalui sampai hari ini.
Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan tolong kami untuk terus mengingat janji firman-Mu. Jikalau ada di dalam diri kami perasaan tidak aman, gelisah, ketakutan, kecemasan, kami boleh datang membawa kepada Tuhan. Untuk hal-hal yang tidak bisa kami pikirkan, dan kami tidak tahu, kami tidak bisa melihat lebih jauh. Biar kami boleh tetap meyakini bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Berkati setiap kami. Dan biarlah kami juga boleh hidup melakukan kehendak-Mu seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini, ada satu pengumuman, yaitu ibadah online pada hari Minggu 14 Juni yang akan datang akan dilayani oleh gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Jogja, dengan pembicara Bapak Pendeta Beni Solihin. Demikian warta gereja kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan boleh bersatu teduh sejenak dan ibadah doa selesai.